Ini olahraga ekstrimnya dari ketinggian semua. Iya sih. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu takut nggak sih sama ketinggian? Aduh, saya agak ngeri sih sebenarnya kalau udah ngeri. ketinggian. Kayaknya ngelihat ke bawah tuh, merinding banget. Meskipun kalau kita dari ketinggian kan kita bisa melihat pemandangan kemana-mana tuh kan. Iya juga sih, Sak. Apalagi kalau pemandangannya indah ya di bawah. Bener. Ya, saya mau deh coba. Asalkan kalau olahraga ekstrim, diperhatikan peralatannya semua sudah aman. Saya baru mau menikmati. Siap kalau gitu. Menikmati pemandangan merupakan saat yang menyenangkan, tetapi apabila dilakukan sambil berolahraga laksana burung, tentu akan menambah keseruan dan memberikan sensasi tersendiri. Terbang mengikuti angin menjadi salah satu cara untuk berpetualang di angkasa. Para layang menggunakan parasut sebagai alat untuk terbang tanpa menggunakan mesin. Olahraga ini hampir mirip dengan olahraga terjun payung. Yang membedakan adalah ukuran parasut yang digunakan. Para layang membutuhkan parasut dengan ukuran yang jauh lebih besar. Selain itu, parasut para layang lebih mudah untuk dikendalikan. Para layang dilakukan dengan posisi duduk membuat kita dapat menikmati pemandangan dengan lebih nyaman. Butuh keahlian khusus untuk menerbangkannya. Tapi untuk pemula jangan khawatir, para layang dapat dilakukan berdua tentu dengan perlengkapan yang berbeda. Cukup duduk manis dan biarkan ahlinya yang menerbangkan. Biasanya para layang dilakukan dari tempat tinggi seperti kawasan perbukitan. Ini karena para layang hanya mengandalkan angin untuk meluncur ke tempat yang lebih rendah. Di Indonesia terdapat beberapa tempat untuk berpara layang. Salah satunya di kawasan Gunung Mas Bogor, Puncak, Jawa Barat. Kalau yang ini sedikit berbeda, para motor. Hampir mirip dengan para layang, namun para motor menggunakan mesin baling-baling untuk menghasilkan dorongan angin yang membuatnya dapat terbang lebih tinggi dan lebih cepat. Tidak perlu tempat tinggi untuk menerbangkannya. Cukup menggunakan lapangan luas, para motor dapat lepas landas dengan mudahnya. Karena menggunakan mesin, pilot mudah untuk menambah ketinggian dan kecepatan. Meskipun begitu, cuaca maupun arah angin tetap diperhitungkan ketika kita terbang dengan para motor. Balon udara meski terlihat lebih nyaman dibandingkan dengan para layang dan para motor, balon udara ternyata lebih sulit untuk dikendalikan. Hanya ada pilihan untuk naik dan turun saat kita berada di atasnya. Sebuah api gas akan memanaskan suhu udara di dalam balon dan kemudian balon akan terbang. Saat mengangkasa, balon akan melayang mengikuti arah dan kecepatan angin. Balon udara banyak dipilih oleh wisatawan saat mengunjungi suatu daerah. Mereka dapat menikmati landscape alam bersama-sama karena sekali terbang, balon udara sanggup membawa 4-6 orang. Yang terakhir, olahraga layang gantung atau biasa disebut gantole. Gantole menggunakan pesawat sederhana berkerangka aluminium dan berlapis kain. Terbang menggunakan dorongan angin, gantole harus diterbangkan dari tempat ketinggian. Cara lain, gantole dapat ditarik terlebih dahulu dengan pesawat kecil sampai ketinggian tertentu, baru kemudian meluncur meliuk di angkasa. Untuk mengendalikannya, pilot cukup menggerakkan badan dengan bantuan harness yang menjaga posisi pilot. Berat badan sang pilot digunakan sebagai pengatur arah laju gantole. Menerbangkan gantole menjadi sebuah keasikan tersendiri, terlebih gantole dapat terbang cepat dan mudah dikendalikan. Manusia memang diciptakan bukan untuk terbang. Berbagai cara dilakukan untuk bisa mengangkasa. Dengan bantuan alat dan mesin, manusia dapat menikmati pemandangan sambil berolahraga dari atas ketinggian.